Annyeong guys, jadi ini adalah perjalanan menuju fakultas dakwah ya guys ya. Ini kayaknya ini mau ke kantin dulu deh, mau makan dulu karena pagi. Lewati bukit dan lembah ya guys. Ih, centil pisan jadi jelema teh. Dah. Salah. Pembuatan film itu tuh ada berbagai. Halo guys, welcome back to my learning journal part 4. Di video kali ini aku akan menjelaskan tentang materi yang dibawakan oleh kelompok 2 minggu lalu yang berjudul perencanaan tim dalam praproduksi film. Nah, poin pertama ada unsur-unsur film. Nah, unsur film ini yang pertama ada unsur naratif. Unsur naratif ini adalah serangkaian peristiwa yang berkesinambungan dengan film. Intinya kayak contoh dari unsur naratif itu seperti plot gitu ya. Terus yang kedua ada unsur sinematik. Nah, kalau unsur sinematik ini aspeknya menekankan pada aspek teknik dalam pembuatan film itu sendiri. Jadi singkatnya kalau naratif itu ibaratnya kayak teori yang kita harus miliki praproduksi film. Nah, kalau sinematik ini adalah proses praktek kita mengimplementasikan teori tadi yang kita pelajari di naratif ke sinematik gitu. Nah, kan tadi udah dijelasin ya unsur sinematik. Nah, di dalam unsur sinematik itu terdapat 3 bagian lagi. Yang pertama ada sinematografi, yang kedua ada mise en scène, yang ketiga ada editing dan suara. Nah, yang pertama ada sinematografi. Jadi, kalau misalnya sinematografi ini adalah karya seni yang dihasilkan oleh sineas dengan proses pengambilan gambar itu yang berkualitas gitu. Jadi pengambilan gambarnya sangat berkualitas gitu. Nah, yang kedua ada mise en scène. Mise en scène ini harus ada unsur yang harus ada di dalam satu film. Kayak contohnya mise en scène itu ada make up. Terus karena kan tanpa make up si pemeran itu tuh nggak hidup gitu kan. Misalnya film horor, kadang film horor itu harus mengandung kesan muka kitanya tuh kayak dibikin horor gitu, atau bawah matanya tuh diitemin gitu biar kitanya menambah kesan horornya itu dapet gitu. Nah, yang selanjutnya ada pencahayaan. Karena film itu adalah gabungan antara unsur cahaya dan juga gerak, jadi pencahayaan itu pastinya sangat penting di dalam film. Karena tanpa cahaya ya gimana ya, orang bikin film gitu tanpa pencahayaan itu ya bakal absurd gitu filmnya. Nah, di cahaya ini ada cahaya alami dan juga cahaya buatan. Cahaya alami itu seperti sekarang ini ya, cahaya yang munculnya dari matahari. Kalau cahaya buatan itu kayak lighting yang sering kita lihat ya dalam proses pembuatan film gitu. Nah, yang selanjutnya ada pemain. Pemain itu ya sangat penting ya, kita juga tahu tanpa adanya pemain ya film nggak akan jalan gitu. Karena pemain itu sangat penting dalam unsur film. Nah, selanjutnya ada editing dan suara. Jadi editing ini di dalam proses pembuatan film atau pembuatan film itu sangat penting juga, karena yang kita lihat apalagi di dalam pembuatan film ada yang namanya finishing gitu. Jadi kan pas pembuatan film, kita pembuatan filmnya udah di tag gitu. Nah, pasti ada unsur editingnya kan. Ada hal-hal yang emang harus diedit, ada hal-hal yang harus di-cut, itu termasuk ke dalam editing. Yang tadi udah dijelaskan sebelumnya itu kan termasuknya ke dalam teori. Tapi pada pelaksanaannya unsur pembuatan film itu ya mengalir begitu saja, nggak harus. Jadi dalam tahap pelaksanaannya kita tuh nggak harus berpaku pada teori saja, karena dalam pengalamannya ada juga yang namanya eksperimen tuh nggak menggunakan plot, padahal plot itu adalah unsur yang sangat penting di dalam film. Jadi ketika kita udah terjun ke lapangan, ketika kita udah melaksanakan atau memproduksi suatu film, unsur itu tuh nggak lagi terpaku pada teori. Jadi kalau misalnya nggak ada unsur naratif tapi ada unsur sinematik juga nggak apa-apa, karena ya perkembangan ide kita kan tiap harinya berkembang dan juga ya berubah-ubah, akan ada ide-ide baru di setiap zamannya. Ini ada divisi pembuatan film. Jadi orang-orang penting yang berada di belakang layar yang memiliki peran yang sangat penting di dalam proses pembuatan film itu diantaranya ada satu produser. Jadi produser itu adalah orang yang bertanggung jawab atas jalannya suatu film tersebut. Kayak contohnya produser yang sangat terkenal di Indonesia itu Manoj Punjabi. Terus Hanung Bramantyo. Yang kedua ada asisten produser yang
tugasnya kalau misalnya produser itu nggak ada atau produser itu nggak bisa hadir dalam suatu pembuatan film, ya ada asisten produser. Yang kedua ada manajer akuntansi produser. Terus yang selanjutnya ada manajer produksi, terus ada produser pelaksana atau line produce. Tak kalah pentingnya juga ada sutradara, terus ada pemain, ada selain sutradara ada juga penulis, karena tanpa adanya penulis maka film tersebut tidak akan mendapatkan suatu cerita. Jadi adanya cerita itu justru yang menjalankan satu film itu kan. Jadi penulis itu sangat penting dalam pembuatan film. Tapi ya selain penulis ya semua divisi itu ya selain penulis semua divisi di dalam pembuatan film itu penting tentunya. Oke guys, sekian dulu video learning jurnal minggu ini tentang penjelasan perencanaan tim dalam proses pembuatan film. Sekian, terima kasih. See you on the next video. Bye guys. Ih malu ih. Dalam vlog dong.